Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Supply Chain Management. Sebelumnya kita perkenalan dulu, yaitu dengan saya sendiri, Ari Wigianto, dan yang kedua adalah Mbak Tri Novianti, yang ketiga Gizarur Rohmah, yang keempat Trisna Utami, dan yang kelima Anggun. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas pengertian dari supply chain management, yang kedua proses, jaringan, dan strategi, yang ketiga manajemen dalam SCM, dan yang keempat adalah tujuan dan fungsi SCM. Rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara paling efisien dan hemat biaya. Supply chain management merupakan fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh bisnis manufaktur, retail, dan grosir. Dengan kata lain, SCM juga merupakan faktor penentu kesuksesan dari bisnis-bisnis tersebut. Lalu, untuk proses supply chain management melibatkan customer, di mana pada sebagian perusahaan, customer merupakan mata rantai pertama yang memberi pesanan. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesan. Untuk proses selanjutnya adalah planning. Setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, planning departemen akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Pada tahap ini, departemen planning juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Selanjutnya adalah purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen pembelian akan melakukan pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Untuk proses selanjutnya adalah inventory. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketetapan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Lalu tahap selanjutnya adalah produksi. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu, untuk proses yang terakhir adalah transportation. Departemen pengiriman atau shipping akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi yang di gudang tersebut dengan jadwal yang diinginkan oleh customer. Kemudian ada jaringan supply chain management. Yang pertama ada chain supplier. Jaringan ini berawal dari sumber yang menyediakan bahan pertama, yang mana rantai penyaluran baru akan diawali. Bahan pertama ini dapat berupa bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagangan, serta cukup cadang yang lain. Yang kedua ada chain supplier dan manufacturers. Keterkaitan kedua rantai tersebut telah memiliki potensi untuk menjalankan penghematan, di mana penghematan bisa didapat dari investor, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada pada pihak supplier.
ketiga, chain supplier, manufacturers, dan distribution. Meskipun telah menyediakan banyak cara untuk dapat menyalurkan barang kepada para pelanggan, namun yang umum yakni melalui distributor, dan ini seringkali ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Yang keempat yaitu chain supplier, manufacturers, distribution, dan retail outlet. Di sini terdapat peluang untuk mendapatkan penghematan berupa jumlah inventories dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman, baik barang dari gudang manufaktur maupun ke toko yang mengecer. Kemudian ada strategi supply chain management. Yang pertama yaitu membangun hubungan pemasok. Hal ini sangat penting untuk dapat membangun sebuah kemitraan yang strategis dengan pemasok untuk kesuksesan rantai pasokan. Yang kedua, meningkatkan respon pelanggan. Memiliki hubungan yang sukses dengan pemasok adalah hasil dari kepercayaan dan kemampuan untuk mendorong pelanggan. Yang ketiga, membangun keunggulan kompetitif untuk saluran berorientasi produk. Hal ini juga berfungsi untuk meningkatkan pengaruh pada saluran, karena perusahaan ini diakui sebagai terdepan dan diperlakukan dengan hormat. Yang keempat, memperkenalkan solusi supply chain management dan memungkinkan teknologi informasi. Informasi ini juga sangat penting untuk dapat mengoperasikan rantai pasokan secara efektif. Manajemen bisnis dalam SCM. 1. Customer Relationship Management. Mengidentifikasi pelanggan potensial yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 2. Customer Service Management. Informasi tepat waktu bagi pelanggan untuk memperlancar pelaksanaan pengiriman barang. 3. Demand Management. Menyeimbangkan antara permintaan pelanggan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. 4. Order Fulfillment. Pemenuhan kebutuhan konsumen pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat. 5. Manufacturing Flow Management. Tindakan untuk menyesuaikan permintaan dari pelanggan dengan kemampuan produksi yang dapat dipenuhi perusahaan. 6. Procurement. Tindakan dari fungsi pembelian dengan mengembangkan mekanisme komunikasi agar dapat mengurangi waktu dan memberikan penghematan dalam transaksi pembelian. 7. Product Development and Commercialization. Tindakan melibatkan supplier dan konsumen dalam proses pengembangan produk perusahaan yang diinginkan oleh konsumen. 8. Return. Merupakan tindakan untuk mengelola feedback dari pelanggan terhadap produk guna perbaikan kinerja bagi perusahaan. Tujuan supply chain management. Menurut Inyoman Pujawan, tujuan strategis dari rantai pasokan ini ialah untuk memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bertahan. Disebabkan karena itu, menurut Inyoman Pujawan, untuk dapat menjadi pemenang di dalam persaingan pasar, maka rantai pasokan itu harus bisa menyediakan produk yang seperti berikut ini. 1. Murah dan berkualitas. 2. Tepat waktu. 3. Bervariasi. Fungsi SCM sendiri ada dua. Yang pertama, secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Fungsi yang kedua sebagai media pasar, memastikan bahwa apa yang disuplai oleh para supply chain mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.